Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Gitra Wirawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, halaman 5 dan halaman 7 yang dari Bapak Ardi jalankan. Yang halaman 5 satu sama yang halaman 7. Oke, kita bakal langsung jelaskan yang halaman 5 dulu. Nah, di sini ada sebuah codingan di mana ini bakal menentukan grade dari nilai akademik. Untuk di sini saya akan jelaskan di bagian baris pertama. Di sini ada nilai sama dengan INT, input, masukkan nilai Anda. Nah, di sini pengguna bakal diminta untuk menginput nilai yang berupa tipe datanya integer atau angka bulat. Dimana kalau asalnya kita menginputkan nilai selain INT ini seperti seperti angka berkoma atau float atau string seperti ABCD ataupun bentuk string selain INT lah, maka akan error. Lalu untuk di if yang kedua ini adalah kondisi pertama, dimana jika nilainya di atas 1 sama dengan 60 maka grade-nya akan kebaca A. Lalu di selanjutnya dengan elif. Kenapa mau pakai elif? Karena di sini kita bakal menentukan nilai atau grade yang kita masukkan ke dalam sistem ini. Jadi elif ini merupakan kondisi kedua dari kalau asalnya yang if ini tidak terjalankan. Kalau asalnya nilainya itu 80. Jadi kalau elif ini, kalau asalnya nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka grade-nya B. Lalu ada kondisi ketiga sama, tapi di sini kalau asalnya lebih sama dengan dari 60, maka grade-nya C. Terus ada kalau asalnya nilainya 50 lebih atau sama dengan 50, maka grade-nya akan D. Atau kalau asalnya di bawah dari 50 atau dari semua ini tidak terjalankan, maka grade-nya adalah E. Terus bagian terakhir ini, print nilai Anda, nilai grade Anda, grade. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Karena di sini ada F. Apa ini F? F ini merupakan formatting string, di mana kita bisa print mengambil variabel nilai yang ada di sini dan juga grade yang ada di sini. Jadi tanpa F ini kita hanya akan ngeprint seperti ini aja. Yang di dalam cuma bakal ngeprint string saja. Makanya ada F ini. F ini bisa mengambil variabel nilai sama grade ini. Pokoknya variabel yang telah kita buat. Kita bakal coba langsung kita jalankan. Oke. Seperti yang kita jelaskan tadi. Sini bakal minta nilai. Kita kalau asalnya kita coba angka apa dulu ya, tipe data string dulu ya, kayak ABCD gini, maka hasilnya akan error. Nah, error. Oke, kita coba lagi. Kita coba dengan nilai 75 atau paling atas dulu lah ya, 85. Nah, di sini bakal jelasin 85 ini akan menjalankan nilai ini, maka grade-nya adalah A ini di sini. Terus kalau asalnya kita masuk ini 65, nah maka dia akan menjalankan C. Jadi kalau asal kita masukkan 85 ini, dia akan ngecek lagi nih apakah ini true. Kalau tidak, maka dia akan lanjut ke bawah lagi. Kalau ini true, maka ini yang akan dijalankan. Tapi karena kita masukkan 65, ini jadinya di skip sama dia. Terus ada nilai yang lebih atau sama dengan 60, dia akan melanjutkan yang grade C ini. Maka nilai dan grade-nya ini adalah 65 dan C. Terus kita coba kalau asalnya E adalah, kalau E itu adalah di bawah 50, jadi 45. Ya bikin. Nah, maka karena ini dia E, nilai dari kita isinya 45, maka yang kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 dan 4 di skip sama dia. Langsung kondisi yang paling terakhir, yaitu grade E. Makanya nilainya adalah
45 dan grade Anda adalah E. Oke, kita bakal langsung lanjut ke nomor 2 ya. Di sini codingan ini merupakan untuk sistem keamanan atau sistem akses lah. Dimana di sini kita bakal mendaftarkan variabelnya dulu. Yang pertama ada pin terdaftar yaitu 1, 2, 3, 4 dan ada role user yang berupa admin. Karena di sini kita bakal apainkan ini akses server. Nah, di sini ada meminta input ya, input pin sama dengan input masukkan pin Anda yang berupa string ya, karena kalau asalnya tidak ada data input data yang sebelumnya ini kan ada int. Nah, ini karena nggak ada, biasanya karena dia ada dalam tanda kutip ini biasanya bawaannya adalah string. Nah, kita lanjut ke if ini. Kenapa di sini if-nya ada 2 ya? Jadi if di dalam if, jika if ini nih terjalankan, maka dia akan menjalankan if dan else yang ada di dalam sini. Jika kalau if ini tidak terjalankan, maka dia akan langsung ke if yang atau else yang di bawah sini. Karena agak memusingkan, kita bakal jelasin dengan langsung kita jalankan ya. Pertama kita bakal menjalankan nih yang kita bakal langsung menjalankan seperti biasanya ya. Yang pertama kalau asalnya autentikasinya berhasil, tadi masukkan pin Anda yaitu 1, 2, 3, 4 ya, 4. Autentikasi berhasil, akses penuh, selamat datang di ruang server. Nah, kalau asalnya kita memasukkan pinnya 1, 2, 3, 4 dan juga role kita admin nih ya, if role user admin, maka jalankan akses penuh, selamat datang di ruang server. Dan juga ini kita bakal ngeprint ini juga autentikasi berhasil ya, nih 2 ini. Nah, kita bakal apa yang terjadi nih kalau asalnya role usernya adalah sekarang tuh bukan admin tapi mana manager. Nah, kita coba ya, kita masukkan pinnya tetap sama, hasilnya adalah autentikasi tetap berhasil tapi aksesnya terbatas. Kenapa? Karena walaupun nih pinnya terdaftar tapi karena role usernya itu bukan admin, jadi ini tetap tetap sebenarnya tereksekusi. Tapi dicek lagi nih, ini tereksekusi nggak? Kalau nggak, artinya masih yang ini. Nah, jadi kenapa dia bisa akses terbatas? Karena dia bukan admin, makanya dia bikinnya akses terbatas dan Anda tidak diizinkan untuk ke ruang server. Terus kita bakal coba yang terakhir ya, yaitu dimana pinnya salah dan akses ditolak. Yaitu kalau asalnya pinnya salah, bukan 1, 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4, 5 kita jalankan, pin salah, akses ditolak. Nah, saat kita masukkan pin nih salah, artinya kalau ininya pun salah yang begini nih ya tidak terjalankan, maka ini juga nggak terjalankan, maka langsung ke bawah ini, ke print pin salah, akses ditolak. Jadi ada if di dalam if. Ini tergantung pemasukannya gimana ya. Jadi ini biasanya dipakai di saat kalian mau login di Google. Ada fitur yang namanya autentikasi dua cara. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Sebegitu saja penjelasan saya tentang materi yang halaman 5 dan halaman 7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.